Salam keluarga damai, selamat berjumpa kembali dalam Samas edisi Senin 9 Februari. Kita akan sama-sama merenungkan pagi hari ini tentang menabur damai, menuai kebahagiaan. Sebelum kita lanjutkan renungan ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur atas kesempatan untuk merenungkan firman-Mu hari ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami arti keberhasilan yang sejati menurut hikmat-Mu. Biarlah melalui renungan dari kitab Yakobus ini, kami belajar untuk menjadi pribadi yang tidak hanya mengejar pencapaian, tetapi juga menjadi pembawa damai bagi orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan pada pagi hari ini kita landaskan pada Yakobus 3 ayat 17-18. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Jemaat yang terkasih, ada seorang tokoh African American yang hidup tahun 1908 sampai tahun 1999 bernama Osceola McCarthy. Dia adalah seorang wanita sederhana dari Mississippi yang menghabiskan lebih dari 75 tahun hidupnya sebagai buruh cuci pakaian. Meski putus sekolah sejak kelas 6 SD, demi merawat keluarganya, ia memiliki disiplin yang luar biasa dalam bekerja dan menabung. Di masa tuanya, dunia dikejutkan saat mengetahui bahwa wanita yang hidup sangat hemat ini berhasil mengumpulkan tabungan sebesar $280.000 Amerika. Sebuah keberhasilan finansial yang luar biasa bagi seorang dengan pekerjaannya. Namun kebahagiaan sejati Osceola justru terpancar ketika ia memutuskan untuk memberikan sebagian besar hartanya, yaitu $150.000 sebagai beasiswa bagi mahasiswa yang tidak mampu. Dia serahkan beasiswa itu kepada universitas. Baginya, keberhasilan itu tidak ada artinya jika hanya disimpan sendiri. Dengan pengorbanannya, ia tidak hanya memberikan akses pendidikan, tetapi juga menciptakan aliran kedamaian dan harapan bagi masa depan orang lain. Osceola membuktikan bahwa puncak dari keberhasilan adalah ketika dia mampu menjadi saluran berkat yang membawa harmoni bagi sesama. Kitab Yakobus sering disebut sebagai kitab Amsal Perjanjian Baru karena sifatnya yang sangat praktis. Penulisnya, yaitu Yakobus saudara Yesus, menulis surat ini untuk jemaat yang sedang mengalami gesekan internal dan persaingan. Pasal 3, Yakobus menyoroti perbedaan antara hikmat dunia yang penuh dengan iri hati dan mementingkan diri sendiri dengan hikmat dari atas. Jemaat saat itu terjebak dalam ambisi yang salah, di mana orang berlomba-lomba merasa saling benar dan paling sukses, namun justru menciptakan kekacauan. Yakobus hadir untuk meluruskan bahwa keberhasilan rohani yang sejati harus dibuktikan melalui karakter yang membawa damai. Pesan utama dari Yakobus 3 ayat 17 dan 18 mengajarkan kita bahwa keberhasilan atau sukses sejati
tidak pernah egois. Ia bersifat murni sehingga tidak meninggalkan jejak kecurangan atau luka pada orang lain. Saat kita meraih sesuatu yang dengan hikmat ini, karakter kita akan terpancar sebagai pribadi yang pendamai dan peramah, bukan sosok yang tinggi hati karena pencapaiannya. Yakobus menekankan bahwa keberhasilan kita hanyalah sebuah benih kebenaran. Jika benih itu kita tanam dalam suasana perdamaian, maka ia akan tumbuh menjadi sebuah kebahagiaan yang dapat dinikmati oleh banyak orang di sekitar kita. Singkatnya, keberhasilan yang diberkati adalah keberhasilan yang kehadirannya membuat lingkungan sekitar merasa lebih tenang, lebih dihargai, dan lebih sejahtera. Saya sadar bahwa penerapan ini tidak mudah. Ada tantangan. Di dunia yang penuh kompetitif ini, kita sering digoda untuk sukses dengan cara pokoknya saya menang. Budaya modern yang mendorong kita untuk pamer atau flexing juga seringkali justru memicu kecemburuan sosial. Tantangan bagi kita adalah, mampukah kita tetap murah hati dan mendahulukan perdamaian saat kita sedang berada di dalam puncak karir kita? Mampukah kita menggunakan keberhasilan kita untuk memadamkan konflik, bukan menyulutnya? Keberhasilan sejati tidak diukur dari seberapa tinggi kita berdiri di atas orang lain, melainkan seberapa luas kedamaian yang bisa kita hamparkan bagi mereka yang ada di sekitar kita. Kesuksesan yang hanya memuaskan diri sendiri adalah sebuah pencapaian. Namun kesuksesan yang membawa damai bagi sesama adalah sebuah warisan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pengajaran-Mu bahwa kebahagiaan sejati ditemukan saat keberhasilan kami mampu membawa damai bagi sesama. Mampukan kami untuk menggunakan setiap pencapaian dan berkat yang Engkau berikan bukan untuk kebanggaan diri, melainkan untuk menjadi saluran kasih yang menciptakan harmoni di lingkungan kami. Biarlah hidup kami membuktikan bahwa puncak kesuksesan yang sesungguhnya adalah ketika kehadiran kami membuahkan sukacita dan damai sejahtera bagi orang. Terima kasih Tuhan. Amin.